Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa jendela Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan mengenai nuzulul Quran. Mengapa Quran tidak diturunkan secara sekaligus? Ini sempat menjadi protes orang-orang kafir atau challenge dari orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Karena mereka ini menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad. Yang karena karangan maka turunnya itu tidak sekaligus. Tapi dijawab di dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu, kenapa tidak turun sekaligus itu karena Quran itu bisa dihafal dengan baik kalau turunnya berangsur-angsur. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Tidak turun sekaligus itu agar Quran itu tertanam kokoh dalam hati, bisa dihafal di luar kepala, diresapi maknanya dan kemudian membentuk kepribadian kita. Dan karena itu maka bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan. Kalau kita ikuti tafsirnya Lamya Al-Faruqi itu disebut dengan nyanyikan Al-Quran itu sebagaimana Jibril menyanyikannya kepada Nabi Muhammad. Jadi bacanya itu harus dengan penuh penghayatan. Nah itulah kenapa tidak turun secara sekaligus. Yang kedua, turunnya Al-Quran secara bertahap itu adalah bagian dari strategi dakwah. Strategi dakwah bagaimana Nabi Muhammad itu merubah masyarakat. Karena itu mengapa yang diturunkan surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, itu karena masyarakat Arab itu kan masyarakat yang ummi, masyarakat yang ilmunya rendah, masyarakat yang illiterate. Sehingga Quran itu diturunkan sebagai bagian dari proses pendidikan dan membangun tradisi literasi di masyarakat. Tradisi literasinya dari mana? Bisa kita pahami dari bagaimana sejarah menjelaskan bahwa setiap Rasulullah menerima wahyu, para sahabat itu mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat itu untuk mencatat Al-Quran itu di media-media yang bisa ditulisi. Sehingga ada yang menulis di tulang, ada yang menulis di pelepah kurma, dan media lain yang memungkinkan para sahabat itu menghafal Al-Quran. Tetapi memang tulisannya tidak seperti yang kita punya sekarang. Rosemnya itu tidak sama dengan yang kita punya sekarang. Karena yang penting itu simbol-simbol yang sahabat bisa menghafal. Seperti kalau kita di Pramuka itu kan ada tulisan-tulisan yang tahu ya yang baca tulisan itu, atau saudara-saudara kita yang tunanetra itu bisa membaca dari huruf dan sebagainya. Intinya adalah alat bantu untuk menghafal dan membaca. Nah sehingga ada kemudian tradition of writing, ada tradisi menulis di situ. Yang berikutnya, para sahabat yang mendengar dari Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Nah, mereka di sini kalau dalam teori pendidikan namanya reciprocal teaching. Sehingga beberapa ahli itu menyebut bahwa sejak turunnya Al-Quran itu berkembang learning circle, lingkungan-lingkungan belajar dengan Quran sebagai materinya. Karena tidak semua sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana para sahabat itu menjelaskan kepada para sahabat yang lain makna dari ayat-ayat yang diturunkan itu. Sebagian kalau mereka tahu langsung menjawab, kalau tidak bertanya kepada Rasulullah. Karena itu banyak ayat Al-Quran yang dimulai dengan pertanyaan. Sehingga kenapa tidak turun sekaligus? Karena sebagian ayat itu turun sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat Nabi atau masyarakat pada masa itu mengenai masalah tertentu. Misalnya mereka bertanya tentang bulan sabit, yas'alunaka anil ahillah. Gitu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kemudian dijawab, oh bulan sabit itu, hilal itu adalah pertanda waktu-waktu dan juga pertanda ditunaikannya, dilaksanakannya ibadah haji. Kemudian mereka bertanya misalnya tentang ruh, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Nah ketika itu Nabi tidak tahu. Kemudian diturunkan ayat. Qulir ruhu min amri rabbi
wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jawab saja Muhammad, roh itu urusan Tuhanku, bukan urusanku, dan manusia tidak memiliki ilmu tentang roh itu kecuali sedikit saja. Sebagian menafsirkan manusia itu ilmunya hanya sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Dengan alasan-alasan itulah kita bisa memahami mengapa Quran tidak diturunkan secara sekaligus, karena merupakan bagian dari proses untuk membangun strategi dakwah supaya bisa dihafal dan supaya Quran itu lebih dipahami oleh para pembacanya. Inilah yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.